Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan berita terupdate tentang sepak bola hari ini. Bagaimana kiprah pemain kita untuk berjuang untuk masuk ke dalam Olimpiade Paris, Prancis ya. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Ini info terbaru ya. Guinea versus Indonesia tertutup ya. Jadi supporter nggak bisa masuk karena tertutup ya. Mungkin apakah kita bisa akses lewat nonton di televisi atau gimana ya? Saya juga nggak tahu. News guys, pertandingan playoff Road to Olympic Paris antara timnas Indonesia melawan Guinea dinyatakan tertutup. Tertutup untuk penonton dan media. Itu artinya media tidak ada siaran juga langsung dari TV broadcast yang biasanya menyiarkan pertandingan-pertandingan Wah, timnas sayang Indonesia sekali ya. seperti Piala Asia kemarin yang ditayangkan RCTI. Kali ini tidak ada lagi guys. Nah ini dia, di situs resmi FIFA diumumkan bahwa pertandingan playoff Olimpik antara Indonesia dan Guinea akan disiarkan melalui aplikasi FIFA Plus. Nah, jadi kalian FIFA download Plus sekarang, ya. download aplikasi FIFA Plus, nanti kita pertandingannya harus download. dimulai di situ. Dan jadwalnya agak mundur sedikit. Tadinya jam 7 malam waktu Indonesia Barat, sekarang jadi jam 8 malam. Catat tanggalnya dan juga catat waktunya guys. Jangan sampai ketinggalan. Meskipun dengan skala keterbatasan tersebut, kita terus dukung abis-abisan timnas kita. Kita harus pastikan supaya timnas kita bermain baik dan mendapatkan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris ini. Oke, nanti saya akan download FIFA Plus dan saya akan nonton. Dan secepatnya saya akan memberikan informasi hasilnya kepada teman-teman semua ya. Misalnya kalau pertandingan sudah berakhir dan sudah berakhir, nanti saya akan upload di TikTok, di video YouTube saya hasil pertandingan siapa saja yang apakah Indonesia berhasil. Lalu makanya kalian jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi. Kalau tidak salah tanggal 9 kita akan sama-sama untuk mendengarkan informasi. Tapi mohon maaf saya tidak bisa tayangkan pertandingannya karena itu melanggar hak siar dan nanti di take down. Oke ya, next. Hey. Ini dari timnas Indonesia resmi ya channelnya di TikTok. Pembalasan akan pada Witan. Ini kita bisa mengintip sedikit latihan dari timnas kita. Mereka bekerja keras, latihannya keras juga. Tapi karena hobi, karena kesukaan mereka, jadi semuanya dianggap ringan, sekalipun berat ya. Capek itu. Capek. Ada nama Marcelino Ferdinand. Inilah 3 pemain timnas U23 yang diragukan tampil melawan Guinea. Pertama ada Justin Hapner. Hapner bisa saja tak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka. Hapner kini memang tengah dipinjamkan klubnya Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka. Selain berpotensi tak dilepas klub, Justin Hapner berpeluang absen karena akumulasi kartu kuning. Dia mengantongi 2 kartu kuning saat bersua Uzbekistan dan Irak, kecuali ada penghapusan. Yang kedua ada Nathan Choaon. Nathan sendiri sebenarnya hanya mendapat izin membela timnas Indonesia hingga babak penyisian grup saja. Dia pun sempat kembali ke Belanda untuk gabung FC Heerenveen lagi. Tetapi berkat lobby yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pihak klub akhirnya melepasnya lagi hingga bisa berlaga melawan Irak. Kini belum diketahui pasti apakah Heerenveen akan memberi izin lagi untuk Nathan. Sebab Heerenveen masih akan terus berlaga dalam beberapa pekan ke depan, termasuk pada 12 Mei 2024 melawan VTC. Yang ketiga ada Marcelino Ferdinand. Sinteyong terancam tak bisa memainkan Marcelino karena harus kembali ke klubnya asal Belgia yakni KMSK Deinze yang masih berkompetisi. Meski dikritik atas permainannya ketika melawan Irak, peran Marcelino tak tergantikan karena selalu dimainkan penuh sejak laga perdana fase grup hingga perebutan tempat ketiga dan mengoleksi 2 gol selama turnamen. Ada nama Marcelino Ferdinand. Itu berita inilah juga ya. Wow, Roberto Mancini tertarik dengan performa 4 pemain timnas Indonesia.
Iya, berita ini udah dikonfirmasi langsung oleh Pak Hamdan Hamedan. Mantap ya, Melalui teman-teman. Instagram pribadinya, Pak Hamdan membagikan momen dirinya sedang menonton laga Timnas Indonesia U23 melawan Irak kemarin bersama pelatih Roberto Mancini. Pak Hamdan Wow. bertanya kepada pelatih kelas dunia tersebut, siapa pemain yang tampil baik dalam laga ini? Kemudian Roberto Mancini pun menyebut ada 4 pemain yang tampil baik dalam laga Indonesia melawan Irak semalam. 4 pemain tersebut adalah Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choaon. Roberto Mancini menyebut kalau 4 pemain tersebut udah sangat layak untuk bermain di Liga Italia. Wah, Bayangkan mantap guys, nih. kalau seandainya kata-kata dari pelatih kelas dunia ini Pelatih benar-benar legend terjadi. ini ya. Karena tidak mungkin pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini ini menilai asal-asal guys. Yang artinya kalau Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan itu memang udah sangat layak guys bermain di Liga Italia. Dan yang menariknya adalah Roberto Mancini menyebut nama Marcelino. Yang seperti kita tahu menurut rata-rata supporter Timnas Indonesia kemarin sangat kecewa terhadap dia. Tapi kita bisa lihat Ya, netizen kan lebih hebat dari Mancini. guys, di mata pelatih kelas dunia sekelas Roberto Mancini itu menilai Marcelino ini sangat berpotensi dan layak bermain di Liga Italia. Wow. Semoga ini bisa menyadarkan kita agar kita tidak menghujat lagi pemain-pemain yang lagi underperform guys. Karena itu bisa Yes. saja membuat dirinya menjadi tidak berkembang ke depannya guys. Karena komentar-komentar atau hujatan-hujatan dari kita. Karena kita tahu sosok Marcelino Ferdinand ini sangat bertalenta guys. Apalagi umur dia yang masih sangat muda dan perjalanan dia masih sangat panjang ke depannya. Jadi kesimpulannya Ya, adalah masih kita muda, sebagai 19 supporter tahun boleh kah? mengkritik guys. Tapi jangan sampai menjatuhkan mental atau Ya, semangat betul, dari betul. pemain tersebut. Oke, berita kali ini segini dulu. Terlalu sibuk menghujat pemain, netizen sampai nggak sadar kalau Timnas Indonesia juara 4 di Piala Asia U23. Padahal Yes. Timnas Indonesia adalah tim debutan loh. Tim nasional kita nomor 4 terbaik se-Asia, tapi entah kenapa netizen nggak mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Mungkinkah ini yang disebut nggak sadar diri versi netizen cuy? Ya gua rasa cukup lah ya protes-protes kritikan-kritikan nggak mutu dari netizen ke pemain. Karena secara nggak langsung protesnya netizen ini menandakan kalau ternyata banyak orang nggak pandai bersyukur di Indonesia ini. Kebanyakan netizen lupa apa? Kemarin sebelum Piala Asia U23 dimulai, siapa yang meragukan skuad Garuda? Netizen juga kan? Kalian juga yang bilang kalau Timnas Indonesia U23 nggak akan sanggup lolos grup karena berada di grup neraka. Setelah lolos, bukannya bersyukur malah minta target yang lebih tinggi lagi. Giliran nggak tercapai, Betul, netizen juga yang nomor 1 menghujat dan menghina pemain cuy. Jadi menurut gua, kita sudahi aja lah ini. Udah sepantasnya kita penuhi kolom komentar sosial media pemain dan ofisial Timnas Indonesia dengan kata-kata positif dan kata-kata penyemangat. Gak usahlah fokus ke Olimpiade, anggap aja itu bonus kalau Indonesia bisa lolos. Kalau nggak lolos ya nggak masalah cuy. Yang Ya, penting nggak Timnas masalah. Indonesia sekarang jadi tim nasional yang langganan lolos dan bermain di Piala Asia. Dengan begitu, tinggal satu lagi target Indonesia yang belum tercapai, yaitu menjadi negara ASEAN yang lolos dan menjadi negara langganan yang bermain di Piala Dunia. Wow, itu penyampaian luar biasa dari abang tadi ya. Ini luar biasa sekali ya. Ya awalnya ini makanya kenapa saya pikir Marcelino emosi. Saya mulai mengerti kenapa dia emosi dan mengatakan negara lucu. Mungkin maksudnya adalah netizen lucu ya. Dulunya mereka meng-underestimate para pemain timnas kita U23 karena berada di grup neraka. Mereka mengatakan bahwa Indonesia sukar lolos. Kapasitas Indonesia masih belum bisa untuk masuk atau lolos ke babak selanjutnya. Karena memang untuk realita dan kenyataannya Indonesia yang berada di tim neraka bersama dengan Qatar waktu itu ya. Ya, tapi kita melihat bahwa mereka membuktikan diri. Walaupun awalnya pertandingan pertama mereka kalah, tapi akhirnya mereka terus membuktikan diri dan memenangkan pertandingan-pertandingan sampai masuk ke babak semifinal. Artinya mereka membuktikan diri, membungkam setiap mereka yang meremehkan timnas kita ya. Tidak mau percaya dengan kemampuan mereka. Akhirnya mereka lolos. Australia dihajar. Itu kan gimana teman-teman? Korea dihajar tuh. Seharusnya mengapresiasi, tapi namanya orang yang suka menyindir, orang yang suka membenci, pasti tidak tahu cara mengucap syukur. Pasti akan mencari kambing hitam, mencari sasaran target untuk mereka menjadikan
target untuk disalah-salahkan, ya. Tapi ya kita wajib untuk mengapresiasi juara 4 dan sudah masuk dalam Piala Asia, itu luar biasa sekali teman-teman ya. Dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa yang harus kita syukuri. Belajarlah mengucap syukur ya. Apalagi berita tadi sudah mengatakan bahwa Roberto Mancini yang adalah seorang pelatih legend itu menilai sebaliknya dari netizen-netizen yang menghina dan menghujat Marcelino. Malah dia mengatakan bahwa Marcelino itu sudah layak untuk bermain di Liga Italia di luar sana. Itu pasti penilaian bukan asal-asalan dari seorang pelatih yang legend seperti yang dikatakan tadi. Ya, tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless. Bye guys.